tantangan terbesar IPM khususnya itu masalah internal ya. Itu ya kaderisasi. Itu tantangan terbesar tadi itu di bidang kaderisasi. Karena di kaderisasi itu pelatihan berkader banyak peserta yang dikader, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemirsa yang sedang menonton pada podcast kali ini. Selamat datang di podcast Cerdas Muda Cerita dan Dakwah SMK Muhammadiyah. Tempat kita belajar, menginspirasi dan menyelami ilmu dari berbagai narasumber yang hebat. Saya Juwita Sari sebagai host kali ini akan menemani kalian dalam berbincang-bincang santai pada kali ini tentang pembahasan mengenai topik yang tidak kalah bermakna, yaitu menjadi kader IPM yang terus berkemajuan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Beliau adalah salah satu guru dan juga sebagai pembina IPM di SMK Muhammadiyah. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat walafiat. Oke, baik Bapak. Sebelum pembahasan lebih mendalam, nah boleh nih memberikan profil kepada penonton, terkhususnya pada pendengar podcast kita pada kali ini. Baik, terima kasih kepada Juwita ya, host yang pada acara hari ini. Baik, perkenalkan nama saya itu Hamdan. Riwayat pendidikan itu saya SD-nya di SD Negeri 6 Kota Lubuk Linggau, kemudian SMP-nya SMP Muhammadiyah 1 Lubuk Linggau, kemudian tingkat SMA-nya itu cuma 1 Lubuk Linggau, cuma 1 tahun, salah satu saja. Kemudian pindah di Padang, MAN juga, Madrasah Aliyah Swasta Muhammadiyah juga, melanjutkan kelas 2 dan kelas 3. Kemudian tamat, kembali ke Lubuk Linggau, melanjutkan kuliah di Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah sudah tamat, sudah kuliah di tahun 2023. Sekarang saya itu bekerja sebagai guru di SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau. Kebetulan diamanahkan untuk menjadi pembina IPM. Oke, Bapak kan sebagai pembina IPM nih di SMK Muhammadiyah. Nah, kita tahu bahwa IPM itu adalah suatu wadah penting dalam pembelajaran dan pembinaan di SMK Muhammadiyah. Nah, boleh kasih penjelasan nih Pak kepada pemirsa penonton, yang apa sih makna dari IPM itu sendiri? Baik, IPM itu hampir sama sekolah itu OSIS ya, organisasi internal sekolah. Kalau di Muhammadiyah itu OSIS-nya itu adalah IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan itu berkelanjutan, banyak tingkatan-tingkatan sampai ke pusat. Kalau OSIS itu berfokus di sekolah saja, itu kalau IPM itu di luar sekolah juga ada. Kemudian di IPM itu acara atau organisasi yang diikuti biasanya ada pelatihan. Pertama pelatihan Taruna 1, pelatihan PTN 2, pelatihan tingkat 3 dan tingkat utama. Ya itu saja kalau untuk IPM ya. Oke. Nah kan IPM itu kan salah satu organisasi kan Pak. Nah boleh dikasih tahu nih apa sih perbedaan OSIS dengan IPM itu? Kalau perbedaannya ya, OSIS dengan IPM. Perbedaannya mungkin tingkatan ya dan pengkaderan. Kalau IPM itu tingkatannya itu dari tingkat sekolah, kemudian tingkat di luar sekolah itu ada cabang, daerah, wilayah dan pusat. Mungkin OSIS itu dominannya di sekolah. Mungkin nggak tahu lah, mungkin ada juga yang di luar sekolah OSIS. Nah kalau untuk perbedaan pengkaderannya, kalau di OSIS mungkin pengkaderannya tidak ada ya. Kalau di IPM itu ada pengkaderan. Pengkaderannya itu kalau di sekolah itu ada namanya masa ta'aruf siswa atau pertasi, pengenalan. OSIS juga sama,
Nah, bedanya tuh tingkatan selanjutnya. Di IPM itu sesudah portasi ada yang namanya pengkaderan taruna melatih 1 atau TM1 yang diadakan oleh sekolah dan dilaksanakan oleh PRIPM itu sendiri. Kemudian setelah TM1 jadi pengurus IPM di sekolah. Kalau pengen berlanjut lagi IPM-nya itu bisa di cabang setelah tamat di sekolah, atau boleh di sekolah dia sudah mengikuti TM1, TM2 itu boleh di cabang, seterusnya sampai daerah, wilayah, dan pusat. Oke, berarti IPM ini bukan sebagai tempat tongkrongan organisasi ya Pak ya? Melainkan untuk menempa ilmu dan mempersiapkan diri untuk kedepannya Pak ya? Ya, nah, oke, kita nih sedang mendengar nih arti berkemajuan. Nah, terutama kita temukan di Muhammadiyah. Ya, nah, apa sih konteks berkemajuan itu dalam IPM itu sendiri, Pak? Konteks berkemajuan di dalam IPM itu, anak pelajar itu dia harus tumbuh, terus belajar, kemudian terus berproses dan terus bergerak membawa manfaat, baik itu diri pribadi, organisasi, dan masyarakat. Oke. Nah, jadi misalnya aktif di media sosial dan IPM juga harus membawa narasi lebih positif gitu, Pak? Ya, benar sekali, karena IPM itu adalah salah satu ladang dakwahnya orang media. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar IPM saat ini? Tantangan terbesar IPM khususnya itu masalah internal ya. Itu ya kaderisasi. Itu tantangan terbesar tadi itu di bidang kaderisasi. Karena di kaderisasi itu pelatihan berkader banyak peserta yang dikader tetapi tidak berkecimpungan organisasi. Banyak yang kemudian sudah dikader hilang, sehingga sedikit sekali yang tumbuh kader dari IPM untuk berkelanjutan kepengurusan di IPM itu sendiri. Ya, berarti pembina IPM itu sangat penting ya Pak ya, turun dalam organisasi tersebut. Ya, benar sekali, karena pembina itu tempat curhat, tempat mengadukan setiap permasalahan yang ada di IPM itu sendiri. Boleh kasih motivasi nih Pak, atau pesan terakhir kepada para IPM yang sedang berjuang pada saat ini? Oke, pesan saya kepada kawan-kawan IPM, kader-kader IPM, teruslah berproses, teruslah belajar, kemudian hadapi tantangan-tantangan yang akan ada di depan. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Saya terima kasih banyak atas kesempatan Bapak datang pada podcast hari ini. Dan untuk teman-teman belajar, semangat dan teruslah belajar dalam mendakwah dan berbagai ilmu dengan menggali ilmu yang lebih mendalam. Oke, mungkin itu saja pembahasan makna kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber yang hebat ini memberikan kita motivasi agar terus bersemangat dalam belajar dan mendakwahnya. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Nuna kholami wa maesturun. Wassabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.